tes 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 tes. Ya, baik, akan kami lanjutkan. Tadi sampai di poin keempat. Jadi bahwasanya di Indonesia itu banyak ya ras, suku, agama ya yang berbeda-beda. Bahkan bahasanya pun juga berbeda dari bahasa Sunda, Jawa. Nah, maka di sini dalam konteks ini kaitannya dengan integrasi ya, menyatukan ya. Istilahnya adalah dalam satu sistem itu bisa mengendalikan konflik yang ada sehingga tidak terjadinya penyimpangan sosial, karena Indonesia itu terkenal banyak bahasa, suku ya. Maka dalam integrasi di sini bisa menyatukan ras, suku, dan agama. Kemudian yang poin 5, fakultatif relasi Islam dan budaya. Fakultatif dalam pandangan Gus Dur atau yang lebih akrab dikenal dengan Kiai Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Fakultatif di sini adalah lebih mementingkan kemaslahatan umat. Nah, kalau berbicara umat, di situ pasti ada yang namanya masyarakat ya. Nah, dalam konteks ini, pandangan fakultatif ini adalah pandangan yang tidak memaksa. Artinya, kamu agama Kristen ya silahkan, kamu mau agama Nasrani ya silahkan, kamu mau NU atau Muhammadiyah ya silahkan. Yang terpenting di situ masih satu kesatuan, satu Pancasila ya tentunya. Nah, pandangan fakultatif di sini menurut Gus Dur lebih mementingkan kemaslahatan umat ya, tentu menjaga perdamaian ya, agar terjadi kerukunan agama seperti itu, dan tentu tidak memaksa. Nah, dengan adanya penyebaran agama Islam, tidak adanya tuntutan bahwa masyarakat harus menurut ajaran agama Islam, negara Indonesia itu punya kultur yang sangat kemajemukan. Jadi berbagai ragam adat, budaya, kemajemukan yang ada di Indonesia itu banyak sekali, sehingga perlu kita jaga, perlu kita jaga kelestariannya itu. Kemudian dalam konfrontatif relasi Islam dan budaya, menolak kehadiran hal yang dianggap tidak Islami. Nah, ini penting sekali. Dan konfrontatif di sini juga menurut pandangannya Gus Dur atau Abdurrahman Wahid adalah menolak kehadiran hal-hal yang dianggap tidak Islami. Nah, cara menolaknya seperti apa? Di sini kita tidak boleh memerangi agama non-Islam. Ya, kita tidak boleh. Kemudian yang kedua, kita juga tidak boleh tidak menghargai pendapat orang lain. Nah, ini yang kaitannya dengan konfrontatif, menolak. Karena perbedaan itu adalah rahmat. Jadi setiap warga negara itu berhak mengutarakan pendapat, menyampaikan hak-haknya, sehingga kita tidak boleh menolak. Kita harus menghargai pendapat orang lain. Nah, tentu di situ ada istilahnya pemilihan ya, hasil voting yang terbanyak itu siapa. Nah, disitulah perlu kita ketahui, misalnya ada pemilihan kepala desa, ada pemilihan bupati. Nah, disitu tentu dari yang berbeda-beda itu harus legowo atau harus menghargai dalam pemilihan cara bermufakat atau musyawarah berdasarkan hasil yang
terbanyak, dan kita tidak boleh menolaknya, kita tidak boleh menghapusnya. Kemudian kita tidak boleh menodai agama Islam sendiri. Ya, perlu kita sampaikan bahwa banyak hal-hal yang terjadi di luar sana ketika di lingkungan sekitar atau di jalan ya, kita seringkali menemui orang-orang yang tidak menghargai ya dari agama kita. Misalkan ada salah satu orang yang tidak berpuasa bahkan ya, namun dia masih berkeliaran di jalan. Nah, ini tentu tidak etis, tidak baik, tidak perlu kita contoh. Dan kemudian kita juga tidak boleh mendolimi orang satu sama lain atau mengadu domba. Nah, ini sering yang terjadi. Perlu adanya pembenahan dari diri seorang itu agar terhindar dari hal-hal yang menyimpang dari tatanan sosial agama maupun masyarakat. Kemudian selanjutnya yang terakhir dalam kesimpulan ini, bahwasanya Islam di Indonesia hadir sebagai Islam yang penuh harmoni dan kedamaian, sehingga mewujudkan Islam yang konsisten dalam kemajemukan, menjamin keselamatan dan kedamaian, kepatuhan baik dalam segi sosial maupun budaya. Jadi Islam hadir di dunia adalah rahmat semesta alam. Kemudian Nabi kita Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hadir di dunia setelah dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Tentu kita harus selalu menjunjung ya tinggi terhadap suri toladan beliau. Salah satunya adalah yang amanah, tabligh, patonah ya. Itu dalam keempat sifat itu harus kita pegang erat ya. Yang mana kita harus jujur, konsisten ya, harus ikhlas, harus sabar ya, harus berkeadilan tentunya. Sehingga kalau keempat itu kita tanamkan pada diri kita semua, tentu kita akan selamat. Insya Allah kita akan selamat. Keselamatan tentu di dunia dengan adanya kedamaian, dan di akhirat kelak nanti. Seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau tutur kata ucapan yang tidak berkenan di hati adik-adikku, teman-temanku, mahasiswa dan sahabat semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.